Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Humaira dari kelas 4 CPAI dengan NPM 241063111094. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. A few moments later. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Nomor 1, jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren. Berikan contoh konkret dalam pengalaman Anda atau observasi di lapangan. Filsafat pendidikan Islam merupakan kajian mendalam tentang hakikat pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam, meliputi tujuan, hakikat manusia, kurikulum, metode, serta peran pendidik dalam membentuk manusia yang bertakwa, berakhlak mulia, dan beriman. Pemahaman ini sangat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren, terutama dalam penetapan tujuan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik saja, tetapi juga pada pembinaan spiritual dan moral peserta didik. Oleh karena itu, kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, sholat duha berjamaah, mengaji kitab, tadarus Al-Quran bersama, menjaga adab, sesama teman, sesama guru, atau yang lebih muda, ini merupakan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan sehari-hari. Dalam aspek kurikulum juga, filsafat pendidikan Islam menekankan integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, sehingga madrasah dan pesantren mengajarkan keduanya secara seimbang. Sementara pesantren, khususnya yang pondok pesantren modern, mulai mengadopsi ilmu pengetahuan umum tanpa meninggalkan kajian kitab klasik. Contoh konkret dapat dilihat dari kegiatan di Pondok Mufidah Santi Asrama. Misalnya, kegiatan sholat tahajud pukul 3 pagi. Ini mencerminkan pembentukan kedekatan spiritual yang merupakan bagian penting dalam filsafat pendidikan Islam. Kemudian, kegiatan halaqah tahfiz setelah subuh menunjukkan integrasi antara pembelajaran dengan ibadah, di mana proses menghafal Al-Quran dilakukan secara rutin dan terstruktur. Selain itu, adanya dzikir pagi setelah sholat duha berjamaah, serta pembiasaan sholat 5 waktu berjamaah. Ini juga memperlihatkan bagaimana pendidikan karakter dan spiritual dibangun melalui rutinitas keseharian. Ini juga bukan hanya tentang teori saja, tetapi praktik langsung yang membentuk kebiasaan santri. Bahkan, kegiatan seperti piket, mencuci, dan mengatur kebutuhan kesehariannya itu merupakan cerminan pendidikan kemandirian dan tanggung jawab, yang juga merupakan bagian dari tujuan pendidikan Islam. Dalam observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa filsafat pendidikan Islam benar-benar hidup dalam praktik di pesantren, bukan sekedar konsep teoritis saja. Filsafat pendidikan Islam ini juga membentuk sistem pendidikan yang menyeluruh, mulai dari tujuan kurikulum, metode, hingga budaya kesehariannya, sehingga menghasilkan pribadi yang tidak hanya cerdas saja secara intelektual, tetapi kuat secara spiritual dan berakhlak mulia.
Nomor 2, bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks pendidikan di Indonesia? Perbandingan kedudukan antara filsafat Islam dengan filsafat Barat. Filsafat pendidikan Islam yang berlandaskan pada ajaran wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis, serta nilai-nilai ketuhanan, sehingga menempatkan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang utuh atau insan kamil, yaitu seimbang antara aspek spiritual, aspek moral, intelektual, dan juga aspek sosial. Kelebihan dari filsafat pendidikan Islam ini adalah membentuk karakter dan akhlak peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam atau nilai-nilai religius masyarakat Indonesia. Selain itu, pendekatan holistiknya mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai moral dan spiritual. Kekurangannya yaitu terletak pada implementasi yang masih tradisional, kurang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan zaman jika tidak dikembangkan secara kontekstual. Lalu selanjutnya ada filsafat pendidikan Barat. Umumnya berlandaskan pada rasio pengalaman empiris dan pemikiran manusia atau humanisme, sehingga lebih menekankan pada pengembangan intelektual, kebebasan individu, dan kemampuan berpikir kritis. Kelebihan ini seperti pembelajaran aktif, kritis, dan berbasis riset. Pendekatan ini juga sangat relevan dengan tuntutan globalisasi dan kemampuan zaman. Kelebihannya yaitu pengembangan ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, dan metode pembelajaran yang inovatif seperti pembelajaran yang aktif, kritis, dan berbasis riset. Pendekatan ini sangat relevan dengan tuntutan globalisasi dan kemajuan zaman saat ini. Kekurangannya yaitu cenderung mengabaikan dimensi spiritual dan moral, sehingga berpotensi melahirkan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi kurang dalam landasan etika dan nilai moral. Nomor 3, jelaskan kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Sertakan elemen-elemen yang penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Kerangka kerja filsafat pendidikan Islam umumnya mencakup 3 hal, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi, hakikat, realitas, dan manusia, yaitu pendidikan Islam yang memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki potensi jasmani dan rohani. Manusia tidak hanya sebagai individu, tetapi sebagai hamba dan khalifah di bumi. Oleh karena itu, pendidikan harus mengembangkan seluruh potensi tersebut secara seimbang. Yang kedua, ada epistemologi, sumber dan cara memperoleh ilmu. Ilmu dalam Islam bersumber dari wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis, serta akal dan pengalaman. Ini berarti pendidikan Islam mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, tidak memisahkan keduanya. Yang terakhir ada aksiologi, nilai dan tujuan pendidikan. Tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk insan yang beriman, bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia. Adapun elemen-elemen dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama ada tujuan pendidikan. Kurikulum harus dirancang untuk mencapai tujuan pembentukan insan kamil atau manusia yang paripurna, yaitu keseimbangan antara kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan sosial. Yang kedua ada isi atau materi pembelajaran. Materi harus mencerminkan integrasi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Misalnya, pelajaran sains dikaitkan dengan nilai-nilai keislaman atau nilai-nilai ketauhidan, sehingga peserta didik memahami kebesaran Allah melalui ilmu tersebut. Yang ketiga ada metode pembelajaran.
Metode harus sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti keteladanan, uswah hasanah, pembiasaan, diskusi, dan pendekatan yang humanis. Guru juga tidak hanya berperan sebagai pengajar saja, tetapi juga sebagai pembimbing dan teladan bagi peserta didiknya. Yang keempat, peran pendidik. Guru dalam pendidikan Islam berfungsi sebagai murabbi atau pendidik, mu'alim atau pengajar, dan mu'adib atau pembina adab. Kepribadian guru sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan. Yang kelima, peserta didik. Kurikulum harus memperhatikan potensi, minat, dan perkembangan peserta didik secara menyeluruh, baik itu dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang keenam, ada evaluasi pendidikan. Penilaian tidak hanya berfokus pada aspek akademik saja, tetapi juga mencakup akhlak dan perilaku. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Yang ketujuh, ada lingkungan pendidikan. Lingkungan ini seperti lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat harus mendukung terciptanya suasana religius dan kondusif bagi pembentukan karakter peserta didik. Nomor 4. Dalam konteks ontologi pendidikan Islam, bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini? Dalam konteks ontologi pendidikan Islam, hakikat pendidikan dapat dipahami sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya atau insan kamil yang mencakup dimensi jasmani, akal, dan rohani. Berdasarkan pemahaman ini, penerapan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan lembaga pendidikan Islam saat ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, menegaskan kembali tujuan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif saja, tetapi juga pada pembentukan akhlak dan spiritual. Di tengah tantangan modern ini seperti degradasi moral dan krisis karakter, lembaga pendidikan Islam perlu mengintegrasikan nilai-nilai ketauhidan dalam seluruh kegiatan pembelajaran, sehingga peserta didik dapat keseimbangan antara ilmu dan iman. Yang kedua, memandang peserta didik sebagai makhluk yang memiliki potensi yang harus dikembangkan secara menyeluruh untuk menjawab tantangan seperti rendahnya kreativitas dan ketergantungan pada metode hafalan. Pendidik perlu menerapkan pendekatan yang lebih humanis, dialogis, dan kontekstual, sehingga potensi intelektual dan spiritual siswa dapat dikembangkan secara optimal. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang integratif antara ilmu agama dan ilmu umum. Dengan pendekatan ontologi, seluruh ilmu dipandang berasal dari Allah, sehingga kurikulum perlu dirancang secara terpadu agar peserta didik mampu melihat keterkaitan antara sains, teknologi, dan nilai-nilai Islam. Yang keempat, meningkatkan peran pendidik sebagai teladan atau uswah hasanah. Dalam ontologi pendidikan Islam, guru tidak hanya sebagai penyampai ilmu, tetapi juga pembentuk kepribadian. Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan krisis keteladanan, guru harus memiliki integritas moral, spiritual yang kuat, serta kompetensi profesional. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan pendidikan yang islami dan kondusif. Tantangan globalisasi dan pengaruh budaya luar dapat diatasi dengan membangun budaya sekolah atau pesantren yang mencerminkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari, seperti kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, dan amanah. Nomor 5, jelaskan urgensi epistemologi pendidikan Islam. Bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Urgensi epistemologi pendidikan Islam terletak pada perannya sebagai landasan dalam memahami sumber, cara memperoleh, dan validitas ilmu dalam perspektif Islam. Epistemologi ini tidak hanya mengakui akal dan pengalaman atau empiris, tetapi juga menempatkan wahyu sebagai sumber utama kebenaran.
Dengan demikian, pendidikan Islam memiliki arah yang jelas dalam membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual saja, tetapi juga memiliki keimanan dan akhlak yang kuat. Kontribusi terhadap pembentukan masyarakat yang lebih baik dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama, mendorong lahirnya individu yang berilmu sekaligus berakhlak, sehingga ilmu yang dimiliki digunakan untuk kebaikan, bukan hanya untuk kerusakan. Yang kedua, membentuk pola pikir yang kritis, namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan atau seperti informasi hoaks. Yang terakhir, menumbuhkan sikap tanggung jawab sosial, keadilan, dan kepedulian, karena ilmu dipahami sebagai amanah dari Allah yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama. Nomor 6. Tinjau aksiologi pendidikan Islam yang ada saat ini. Apa saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan mengapa? Dalam praktik saat ini, aksiologi pendidikan Islam sudah mulai diterapkan melalui integritas nilai-nilai Islam dalam kurikulum, pembelajaran, dan evaluasi. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti formalitas nilai atau sekedar teori saja, kurangnya keteladanan, serta belum optimalnya integrasi antara ilmu dan nilai kehidupan nyata. Padahal, secara ideal, aksiologi menuntut agar ilmu selalu diarahkan untuk kemaslahatan, pembentukan karakter, dan penguatan spiritual peserta didik. Dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam, terdapat beberapa pendekatan yang terbukti paling efektif. Yang pertama, pendekatan integratif nilai, yaitu value-based curriculum. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam seluruh mata pelajaran, bukan hanya pada pelajaran agama saja. Alasannya karena pendekatan ini mampu membentuk kesadaran bahwa ilmu tidak bebas nilai, melainkan harus membawa manfaat moral dan sosial. Yang kedua, pendekatan pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student-centered learning, yang mendorong siswa untuk aktif, kritis, dan reflektif dalam memahami nilai-nilai Islam, sehingga tidak sekedar menghafal tetapi juga menghayati. Ini efektif karena mendorong siswa aktif untuk berpikir kritis, sehingga nilai-nilai Islam lebih mudah dipahami dan diinternalisasi, bukan hanya sekedar dihafal saja. Yang ketiga, pendekatan keteladanan atau uswah hasanah, yaitu peran guru sebagai model akhlak, karena nilai akan lebih mudah tertanam melalui contoh nyata daripada teori. Hal ini efektif karena peserta didik cenderung meniru perilaku guru, sehingga nilai lebih mudah tertanam melalui contoh nyata. Dan yang keempat, pendekatan modernisasi beragama atau wasatiyah. Ini juga sangat penting, terutama dalam konteks masyarakat modern yang plural. Pendekatan ini menanamkan nilai toleransi, keseimbangan, dan anti-ekstremisme, sehingga pendidikan Islam mampu menciptakan harmoni sosial. Ini efektif karena membentuk sikap toleran yang seimbang dan yang terpenting dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Yang kelima, adanya pemanfaatan teknologi dan inovasi pembelajaran seperti digital learning atau gamifikasi, terbukti meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, sehingga nilai-nilai Islam dapat disampaikan dengan cara yang lebih menarik dan relevan dengan zaman. Alasannya karena membuat pembelajaran lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga meningkatkan minat belajar pada siswa. Yang keenam, ada penguatan kualitas sumber daya manusia. Guru dan pengelola pendidikan menjadi kunci utama, karena keberhasilan aksiologi ini sangat bergantung pada kompetensi dan integritas pendidik. Alasannya karena guru adalah kunci utama dalam menyampaikan nilai. Semakin
baik kualitas guru, semakin optimal hasil pendidikannya. Nomor 7, jelaskan rancangan program pendidikan yang akan Anda buat yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Rancangan program pendidikan untuk mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Yang pertama, program dirancang dengan tujuan yang membentuk insan kamil, yaitu manusia yang seimbang antara aspek jasmani, rohani, dan akal. Tujuan ini menekankan pada pembentukan peserta didik yang tidak hanya cerdas dalam intelektual saja, tapi juga memiliki keimanan yang kuat, akhlak mulia, serta mampu menjalankan perannya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Komponen utamanya yaitu membentuk insan kamil yang beriman dan bertakwa, serta mampu menjalankan peran sebagai khalifah di bumi. Yang kedua, kurikulum digunakan untuk mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum secara harmonis. Materi seperti Al-Quran, hadis, dan fikih dipadukan dengan sains, teknologi, dan ilmu sosial, sehingga peserta didik memiliki wawasan luas tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Komponen utamanya yaitu kurikulum yang digunakan harus terintegrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, sehingga tidak terjadi dikotomi ilmu, serta relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Yang ketiga, metode pembelajaran dilakukan secara variatif dan kontekstual, seperti pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning, keteladanan atau uswah hasanah, serta pembiasaan ibadah dan akhlak. Pendekatan ini bertujuan agar peserta didik tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengamalkan dengan kehidupan nyata. Komponen utamanya yaitu harus bervariatif dan kontekstual, seperti pembelajaran berbasis keteladanan, pembiasaan diskusi, dan praktik langsung yang mencerminkan nilai-nilai Islami. Yang keempat, pendidik berperan sebagai murabi atau pembimbing yang menjadi landasan bagi peserta didik. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membina karakter, memberikan motivasi, serta mengarahkan perkembangan spiritual dan moral peserta didik. Komponen utamanya yaitu peran pendidik menjadi komponen penting sebagai fasilitator, pembimbing, dan teladan atau uswah hasanah bagi peserta didiknya. Yang terakhir, ada lingkungan pendidikan harus kondusif yang bernuansa Islami, mencakup sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sinergi antara ketiga lingkungan ini penting untuk menciptakan suasana yang mendukung pembentukan karakter dan pembiasaan baik peserta didik. Komponen utamanya yaitu lingkungan pendidikan baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat harus mendukung terciptanya suasana yang religius dan kondusif. Yang keenam, ada evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh, meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, sehingga tidak hanya berfokus pada hasil akademik saja, tetapi juga pada sikap, akhlak, serta praktik ibadah peserta didik, sehingga perkembangan mereka dapat dinilai secara utuh. Evaluasi ini dapat mengukur keberhasilan pendidikan secara utuh sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Nomor 8. Dalam konteks demokratisasi pendidikan, bagaimana Anda melihat peran filsafat pendidikan Islam dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil? Berikan contoh implementasi yang relevan. Dalam konteks demokratisasi pendidikan, filsafat pendidikan Islam memiliki peran penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil, karena ini merupakan prinsip dasar bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memiliki hak untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Nilai-nilai seperti keadilan, persamaan, dan penghargaan terhadap keberagaman menjadi landasan utama dalam membangun sistem pendidikan yang terbuka bagi semua kalangan, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi, sosial, maupun fisik.
Contoh implementasi yang relevan dapat dilihat pada penerapan pendidikan inklusif di madrasah atau pesantren, di mana lembaga menerima peserta didik dari berbagai latar belakang, termasuk anak berkebutuhan khusus, dan menyediakan metode pembelajaran yang adaptif sesuai kemampuannya masing-masing. Selain itu, adanya program beasiswa bagi siswa kurang mampu juga merupakan bentuk konkret dari prinsip keadilan dalam pendidikan Islam. Contoh lainnya adalah penggunaan metode pembelajaran yang partisipatif dan dialogis, di mana siswa diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, sehingga mencerminkan nilai demokrasi dalam proses pendidikan. A few moments later. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.